Halo, ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang unik banget dan lagi naik daun di dunia investasi. Saham syariah. Yuk langsung kita bedah bareng-bareng. Coba deh, pernah nggak sih kepikiran apa investasi kita itu bisa sejalan sama nilai-nilai yang kita pegang teguh? Nah, pertanyaan ini penting banget, karena inilah yang jadi inti dari obrolan kita hari ini. Oke, ini dia gambaran besar perjalanan kita. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama konsep berinvestasi dengan iman. Terus, kita intip apa aja praktek-praktek yang terlarang. Habis itu, kita bongkar gimana caranya saham bisa lolos uji syariah, lihat juga kinerjanya pas pasar lagi goyang, dan terakhir, kita cari tahu kenapa orang milih investasi ini yang ternyata lebih dari sekedar keuntungan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, berinvestasi dengan iman. Disinilah serunya, di mana dunia keuangan yang canggih ketemu sama prinsip-prinsip fundamental yang usianya udah ratusan tahun. Jadi, saham syariah itu apa sih sebenarnya? Gini deh, ini bukan cuma soal lembaran saham. Anggap aja, ini tiket kepemilikan di sebuah perusahaan yang cara kerjanya itu udah sesuai sama hukum Islam. Jadi tujuannya itu dapat dua, cuan di dunia, plus dapat berkah juga. Nah, buat ngerti apa itu investasi syariah, kita justru harus lihat dari sisi sebaliknya. Apa sih yang nggak boleh dilakuin? Yuk kita masuk ke bagian praktek-praktek terlarang. Ini soal memahami mana garis merah etisnya. Ini dia nih, 5 pilar utamanya, pagar-pagar etisnya. Ada riba alias bunga, terus ghorar atau ketidakpastian yang berlebihan, ada meisir, yaitu judi atau spekulasi, lalu darar, yang artinya aktivitas yang membahayakan, dan ihtikar atau menimbun barang. 5 hal ini yang jadi fondasi biar sistemnya adil dan transparan. Oke, kita bahas yang paling krusial dulu, riba. Ini aturan paling dasar dalam keuangan syariah. Simpelnya gini, Anda nggak boleh dapat duit cuma dari minjemin duit. Keuntungan itu harus datang dari ikut serta dalam bisnis beneran, dari bagi hasil, bukan dari bunga yang udah dipatok di awal. Beda banget kan konsepnya? Selanjutnya, ada 2 lagi yang sering datang sepaket, ghorar dan maisir. Kalau ghorar, itu larangan buat transaksi yang nggak jelas, yang abu-abu, penuh ketidakpastian. Nah, kalau maisir, itu larangan keras buat judi dan spekulasi murni. Intinya sama, semua transaksi harus jelas, transparan, dan ada wujudnya. Terus, gimana caranya sebuah perusahaan bisa dapat stempel syariah? Oh, ini nggak gampang. Prosesnya ketat banget, kayak ada 2 gerbang penjagaan. Yuk kita lihat gimana caranya lolos uji syariah ini. Nah, kutipan ini keren banget buat ngejelasin filosofinya. Ada istilah klasiknya namanya tafrik al-halal an al-haram. Artinya, ya seni memisahkan mana yang boleh dan mana yang dilarang. Inilah intisari dari semua proses seleksinya. Prosesnya itu ada 2 tahap, 2 filter. Filter pertama itu penyaringan aktivitas bisnis. Ini ngecek secara kualitas. Perusahaan ini kerjanya ngapain sih? Kalau lolos, baru masuk ke filter kedua, penyaringan rasio keuangan. Nah, di sini yang dilihat angka-angkanya, kesehatan finansialnya. Oke, kita zoom in ke tahap pertama ya, penyaringan bisnis. Di sini, perusahaan-perusahaan yang bisnisnya jelas-jelas nabrak aturan syariah langsung di-cut. Contohnya, perbankan konvensional yang pakai bunga, industri judi, minuman keras, atau produsen makanan non-halal. Otomatis nggak lolos. Kalau udah lolos filter bisnis, lanjut ke filter keuangan. Nah, ini yang menarik. Walaupun prinsipnya sama di mana-mana, tapi aturannya bisa beda-beda tiap negara. Coba kita bandingin Indonesia sama Malaysia. Di Indonesia, batas utang berbasis bunga itu maksimal 45% dari total aset. Sementara di Malaysia, lebih ketat lagi, cuma 33%. Begitu juga sama batas pendapatan non-halalnya. Ada perbedaan. Kenapa kok Indonesia patokannya 45%? Sebenarnya masuk akal banget loh, soalnya kan di Indonesia sistem keuangan korporat itu masih didominasi sama yang konvensional. Jadi angka 45% ini ngasih sedikit kelonggaran biar lebih banyak perusahaan yang punya kesempatan buat masuk kategori syariah. Nah, kita lihat Malaysia yang patokannya 33%. Jauh lebih ketat kan? Ini nunjukin standar yang beda. Bisa jadi ini karena pasar keuangan syariah mereka itu udah lebih dewasa, jadi pilihan pendanaan syariah buat perusahaan juga lebih banyak. Oke, aturannya udah jelas, proses seleksinya ketat. Tapi yang paling penting buat investor kan gimana performanya, cuan nggak? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Yuk, kita masuk ke bagian 4, kita lihat kinerjanya di bawah tekanan.
Seberapa tangguh sih saham-saham ini di dunia nyata? Satu hal yang paling kelihatan itu soal ketahanannya. Ada data menarik nih, waktu pasar lagi anjlok parah kayak pas awal pandemi COVID-19, ternyata saham-saham syariah ini lebih kuat, lebih tahan banting. Investornya nggak gampang panik dan jual. Sifat defensifnya ini jadi nilai tambal yang luar biasa. Nah, ini dia perbandingan yang bikin mikir dan penting banget buat investor. Di Indonesia, saham syariah itu performanya cenderung ngalahin saham dosa, kayak saham rokok atau miras. Kenapa? Ya karena sentimen investor lokal kuat banget. Tapi, coba lihat Malaysia. Kebalikannya, justru saham dosa di sana yang performanya lebih bagus. Ini bukti nyata kalau sentimen pasar lokal itu pengaruhnya gede banget ke kinerja saham. Wajib jadi pertimbangan. Oke, kita udah bahas apa itu saham syariah dan gimana prosesnya. Sekarang, kita sampai ke pertanyaan terakhir dan mungkin yang paling dalam. Kenapa? Yuk kita masuk ke bagian terakhir, lebih dari sekedar keuntungan, buat ngebongkar motivasi sebenarnya di balik pilihan investasi ini. Lihat deh data ini. Ternyata motivasinya seimbang banget. Ada 40% yang milih karena alasan keyakinan atau religiusitas, tapi ada 40% juga yang murni karena pengen untung maksimal. Ini nunjukin mereka tetap investor yang rasional. Nah, sisa 20%-nya ini lebih dalam lagi. Mereka didorong oleh prinsip etika yang lebih luas, yang namanya maqasid syariah, atau tujuan untuk kebaikan bersama. Dan prinsip-prinsip ini nggak cuma berlaku buat saham loh. Kita ambil contoh sukuk atau obligasi syariah. Beda banget sama obligasi biasa. Kalau obligasi biasa, itu kan surat utang. Kita ngasih pinjam duit. Kalau sukuk, kita itu kayak punya bagian dari sebuah aset atau proyek nyata. Jadi yang kita dapat bukan bunga, tapi bagi hasil dari keuntungan proyek itu. Kerennya lagi, keuangan syariah ini nggak diam di tempat, tapi terus berkembang. Inovasi paling barunya itu ada yang namanya Green Sukuk. Coba bayangin, ini instrumen buat mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Disinilah prinsip syariah ketemu sama tujuan mulia ESG global. Klop banget kan? Jadi setelah kita bedah semuanya, dari prinsip dasarnya sampai gimana performanya di pasar, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Kira-kira apa ya yang bisa dipelajari oleh dunia investasi etis secara global dari prinsip-prinsip keuangan yang udah terbukti solid selama berabad-abad ini? Coba deh direnungkan.